Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman semuanya? Semoga selalu dalam limpahan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bisnis gorengan dan bagaimana kiat-kiatnya agar bisnis gorengan kita bisa barokah, laris, dan cepat untuk dapat pelanggan. Tapi jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, karena di video berikutnya saya ingin membagikan gratis resep-resep andalan saya dan bagaimana teknik pengolahannya, seperti singkong keju, pisang kipas, onde-onde, dan gorengan yang lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notification agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Langsung saja ya, kita ke pembahasan. Bicara masalah gorengan, bisnis gorengan ini merupakan bisnis yang cukup menjanjikan, apalagi kalau kita mengelolanya dengan profesional. Gorengan ini makanan yang sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, juga dari rakyat miskin sampai para pejabat, semua suka dengan yang namanya gorengan ini. Bisnis gorengan ini bisa menjadi alternatif kita, apalagi di saat kondisi ekonomi negara seperti ini. Kita bisa mencobanya karena untuk memulai bisnis ini kita tidak perlu biaya banyak, sangat sedikit atau sangat murah sekali untuk memulai bisnis ini. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar kita melakukan bisnis ini dengan cara yang baik, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Untuk itu mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah lokasi, dimana lokasi ini sangat penting, karena kalau kita salah mencari lokasi, maka penjualan kita jadi tidak optimal atau tidak bisa ramai. Jadi carilah lokasi yang merupakan tempat-tempat dekat fasilitas umum, dekat masjid, dekat sekolahan, dekat pasar, puskesmas, atau yang dimana banyak orang berkumpul. Itu tempat yang strategis. Terus kemudian untuk parkir itu gampang, baik sepeda motor maupun mobil itu parkir gampang, karena kalau orang sulit untuk parkir itu biasanya males untuk berhenti membeli dagangan kita, membeli gorengan kita, biasanya males. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai jalan yang sering macet, juga bukan merupakan jalur cepat. Kalau jalur cepat biasanya orang hanya lewat, tidak berhenti. Itu masalah lokasi perlu kalian perhatikan. Kemudian waktu penjualan. Kalau orang berjualan gorengan malam hari itu sudah biasa. Jadi coba Anda atau kalian ambil waktu antara pagi sampai sore. Karena pertama, kalau kita jualan waktu pagi sampai sore itu waktunya panjang. Seandainya sore itu masih gorengan kita masih punya waktu untuk meneruskan sampai malam. Atau misalnya pas hujan deras, kalau kita jualan malam terus masih sore hujan sampai jam 9, ketika jam 9 hujan sudah reda, maka jam 9 mungkin orang sudah sepi, orang yang beli itu sudah sepi. Jadi waktu pagi sampai sore itu waktunya lebih panjang. Juga kita bisa mengambil pasar dari orang-orang kantoran. Jadi orang-orang kantoran atau orang-orang yang bekerja di toko atau di sebuah pabrik atau apa, itu biasanya membeli dalam jumlah yang banyak
untuk dimakan bersama-sama, dibawa ke kantor untuk dimakan bersama-sama, itu biasanya belinya dalam jumlah yang cukup banyak. Yang ketiga adalah murah dan enak. Jadi di sini kita harus menjaga mutu agar gorengan kita itu selain rasanya enak juga harganya murah. Karena kalau dagangan kita itu murah, orang akan kembali. Apalagi kalau rasanya enak, itu orang akan bercerita kepada orang lain, itu bisa merupakan promosi gratis. Jadi dari mulut ke mulut orang bercerita, kemudian membawa temannya untuk membeli, itu adalah promosi yang sangat efektif, sangat murah. Jadi tidak usah atau tidak perlu mengambil untung yang besar. Yang penting kita banyak pelanggan, dagangan kita cepat habis. Kemudian yang keempat adalah jangan pakai bahan-bahan kimia yang berbahaya, karena bahan-bahan itu akan membahayakan bagi kesehatan orang yang memakainya. Jangan memakai pemanis buatan, jangan mencampur plastik atau lilin di minyak, dan itu sangat-sangat berbahaya. Jangan sampai Anda melakukan itu. Yang kelima adalah penglaris. Penglaris yang saya maksud di sini bukan yang berupa jimat atau hal yang bersifat kemusyrikan seperti itu. Itu jangan Anda lakukan, karena itu bisa menjadi dosa dan menjadikan rezeki Anda tidak barokah. Yang saya maksud di sini adalah dengan berdoa, dengan sholat duha, dengan sedekah, dengan sholawat. Sisihkan mungkin berapa ribu penghasilan kalian setiap hari untuk disedekahkan. Semoga dengan itu rezeki Anda menjadi lancar.